Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati kepada seluruh guru besar, senior, dan sejawat peserta TAS Tanya Apa Saja sehari 56. Kali ini topik dari Divisi Objinsos mengenai pemanfaatan data ibu hamil yang akurat dan mutakhir untuk upaya penurunan AGI. Narasumber hari ini adalah Dr. Muhammad Hud Suhartono, SPOG Konsultan Objinsos, dan Dr. Rizky Prangadana, SPOG. Dengan moderator adalah Dr. Bambang Trianto, SPOG Konsultan Objinsos. Baik, pertama-tama kemarin mungkin sudah ada beberapa yang masuk di dalam anggota grup. Ada pendahuluan sudah dari Dr. Hud ya, bahwa data ini penting untuk kita ada kebutuhan untuk suatu data yang akurat dan termutakhir, artinya real time atau near time. Nah, nanti kita di sini kita akan sama-sama berdiskusi mengenai topik ini. Untuk pertama kali saya persilahkan kepada Dr. Brahmana Askandar, SPOG Konsultan Onkoginekologi sebagai Ketua Departemen untuk dapat membuka TAS. Monggo Dr. Brahmana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan. Terima kasih, apresiasi yang terhormat guru saya Dr. Bambang Trianto, sejawat senior Dr. Hud, kemudian Dr. Rizky dan Dr. Pandu, dan semua panitia yang mengawal acara ini dari minggu ke minggu sampai sudah lebih dari 1 tahun. Nah, topik pada pagi hari ini sebetulnya sangat penting. Kalau kita melihat musuh utama kita itu adalah angka kematian ibu, PR kita utama itu. Nah, kita tidak bisa seperti di luar negeri. Di luar negeri, ibu kontrol di rumah sakit A sampai melahirkan ya di rumah sakit A itu. Di rumah sakit B ya rumah sakit B itu. Sehingga apa? Dokternya siapapun gampang melihat catatan medisnya. Tinggal buka komputer, ada, oh ibu ini riwayat begini, di plan ini, dan sebagainya. Nah, di kita ini kan tidak seperti demikian. Di kita ini kan lebih banyak shopping dokter artinya hamil 1 bulan kontrol ke Dr. Hud, hamil 3 bulan kontrol ke Dr. Rizky, hamil 4 bulan kontrol ke Dr. Pandu, apapun sebabnya, karena pindah, karena fasilitasnya memang harus dirujuk dan lain-lain. Tetapi satu hal, ini ada gap informasi. Nah, gap informasi ini bisa menjadi titik lemah angka kematian ibu. Mari kita bahas pada pagi hari ini enaknya bagaimana begitu ya. Jadi catatan ini ibu itu mau kontrol ke seluruh Indonesia. Wah, ini muluk kalau seluruh Indonesia ya. Seluruh provinsi aja orang kita well informed itu aja hebat begitu ya. Tapi zamannya memang seluruh Indonesia, ibu ini mau kontrol seluruh titik Indonesia, kita bisa tahu riwayatnya. Mungkin itu bahan diskusi. Sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. memberikan pengantar dan membuka acara TAS ke-56 hari ini. Berikutnya langsung saja saya serahkan acara kepada Dr. Bambang Trianto sebagai konsultan Objinsos untuk dapat memimpin acara. Monggo, Dr. Masih di mute, Dok. Dr. Bambang masih mute, Dok. Ya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya yang hadir. Pada rekan-rekan anggota POGI di seluruh wilayah Jawa Timur, tentunya dari kewilayahan POGI Surabaya,
rekan-rekan dari Departemen KSM Obstetrik Ginekologi dari Dr. Somo yang kami cintai dan para pembicara Dr. Hud, ya, Suhargono dan Dr. Rizky Prandian. Terima kasih atas berkenannya untuk menyampaikan hal-hal untuk memancing diskusi lebih lanjut sehingga nantinya banyak suatu masukan yang bisa kita pertimbangkan diusulkan pada pihak eksekutif atau birokratif yang menangani hal yang seperti ini. Yang pertama-tama kita harus tadi sudah disampaikan bahwa namanya data kesakitan di Indonesia ini saat ini belum terpadu. Nggak usah bilang terpadu. Rekam seluruh wilayah aja, kabupaten aja, itu masih belum. Apalagi seluruh Indonesia. Yang kategori wilayahnya, geografisnya, berbeda dengan Amerika. Amerika itu sepanjang mata pandang itu adalah kontinen. Tanah datar, tidak ada selat, pulau, sungai, gunung. Demikian juga di Australia, ketika teman-teman ke sana kemarin melihat, di sana rujukannya pakai apa? Kan daerahnya jauh-jauh antara daerah Kalgoorlie di Australia Tengah, kemudian menuju Perth atau menuju ke Melbourne, aduh jauhnya, karena pakai pesawat terbang. Dan mengapa? Karena landasannya itulah, kita tidak usah meniru seperti itu, termasuk pencatatannya, karena pencatatan di sana tuh yang dicatat tuh penduduknya sedikit dan infrastruktur telah terbentuk ketika penduduk itu sudah masih sedikit dan telah dipraktekkan seperti negaranya yang sudah berkembang, contohnya Australia. Itu mencontoh Inggris yang telah berkembang sejak 1600-an. Amerika itu juga setelah perang kemerdekaan 1776 itu sudah dibentuk. Ya. Jadi kita tidak usah itu. Tetapi kita melihat bahwa data yang bagus ini ternyata bermanfaat, baik untuk segi preventif, kuratif, maupun untuk perencanaan kesehatan selanjutnya. Betul. Sehingga apa? Cost efektif dan efisien. Bermanfaat, tujuannya efisien biayanya. Oleh karena memang sudah diketahui ini loh yang perlu disusul dan kebiasaan adanya menangani sesuatu dengan perhatian epidemiologi dan surveillance. Kedua ini sangat sekali mendukung. Nah, kita ini belajar. Ya, mengapa saya sebut belajar? Karena ketika ketinggalan jauh. Kalau kita suruh niru bukunya Jared Spiegel maupun buku epidemiologi barat itu jauh. Tetapi kita berupaya supaya kita tidak terlalu jauh dan masyarakat kita itu pendidikannya juga stratanya tuh berbagai tingkatan. Tidak usah di dunia kesehatan, pengetahuan umum saja. Yang buta huruf, ya astagfirullah masih cukup banyak. Ini pekerjaan bagi kita supaya negara kita ini cepat majunya. Bagaimana negara bisa maju? Kalau baca tulis saja tidak bisa. Ini jadi masukan bagi kita, istilahnya jangan muluk-muluk. Demikian juga apa? Untuk masa depan bangsa, sesuatu yang sangat peran yang mendukung sekali adalah kualitas ibu hamil melahirkan nifas dan 1000 hari pertama kehidupan. Yang mana saat itulah yang otak itu dibentuk sama struktur tubuh yang lain. Makanya tumbuhnya tinggi-tinggi, bukannya karena makan keju sama susu, tidak. Kesehatannya bukan karena susu sama keju, karena terbentuk dari awalnya. Ya gizinya, kadang-kadang punya uang tapi
gizi yang dimasukkan dalam tubuhnya adalah yang kurang bermanfaat. Lah kita belajar untuk ini. Nah, kemudian tadi saya sebutkan bahwa angka ini perlu. Manakala contoh kita merasa menepuk dada, saya ini penanganan ibu hamil melahirkan nifasnya sudah cukup bagus, ini loh semua dilakukan. Tapi tolak ukurnya apa? Kok masih banyak, masih tinggi angka kematian ibu? Apakah itu tolak ukurnya? Apakah tolak ukurnya banyak yang datang ke rumah sakitnya banyak? Apa itu? Tentunya kan enggak. Goalnya kan juga harus kelahiran yang sehat. Bayinya sehat, ibunya sehat. Nah, untuk ini maka kita harus bisa mendapatkan data. Mana yang perlu ditingkatkan, oh kurang ini perlu ditambah apanya. Mana yang terlalu berlebih, sudah ini sudah cukup. Contohnya, misalnya suatu daerah itu cukup HB-nya, maka pemberian obat cacing, obat anti parasit sudah nggak memberikan karena daerahnya bukan dari endemis lagi, misalnya. Itu dari data. Demikian juga dalam ibu hamil ini. Kelihatannya dengan COVID-19 ini, kita teralihkan perhatiannya dengan hal yang sangat emergensi, yaitu daruratnya COVID-19. Mengapa tidak saya sebut kegawat daruratannya? Karena kegawat daruratannya COVID itu pasti berakhir dengan fatal. Yang bisa kita intervensi gawat daruratnya. Ialah manakala dia sudah positif, ini sudah gawat ini. Harus diisolasi, tapi menganggap, oh aku nggak ada keluhan kok. Hamil saya baik-baik saja, aku waktu pilek kayak biasanya lah. Ini harus bekerja sama dengan tim dari kesehatan masyarakat, dan epidemiolog, dan tokoh-tokoh masyarakat agar mereka mengerti untuk mengaturnya. Lah nanti panjang lebar, Dr. Ruth dan Dr. Rizky akan sisi mana yang akan dijelasnya. Tentunya sesuai dengan kondisi di Indonesia. Kalau tadi terlalu tinggi seperti di laporannya John Hopkins, ya nggak sepadan. Di sana sejak 1700-an sudah maju, kita baru tahun 1945, jauh ketinggalan. Baiklah, kami persilahkan yang pertama Dr. Muhammad Dut Suargono menyampaikan materinya. Beliau ini juga pakar obstetrik ginekologi sosial dan pengamat kesehatan ibu dan anak yang tentunya di Jawa Timur beliau ini juga sudah banyak berperan dan beberapa kali bersama dengan waktu itu promosi NIDN beliau juga ikut mendukung. Kami persilakan Dr. Muhammad Suargono, selanjutnya nanti baru Dr. Rizky Pramadian. Sedangkan nanti yang ditanyakan bisa melewat QA, chat atau waktu diskusi nantinya. Ya, terima kasih. Kami persilakan. Ji, matur nuwun, Dr. Bambang Trianto, SPOG Konsultan, senior saya, guru saya, luar biasa. Alhamdulillah sehat, Dok. Alhamdulillah. Yang terhormat para guru besar, senior, para dokter, teman-teman sejawat di POGI Surabaya maupun di seluruh Indonesia, kelihatannya ada yang juga hadir di sini. Jadi pada kesempatan pada pagi hari ini TAS ke-56, saya diberi kesempatan untuk memberikan sedikit wacana begitu ya. Jadi saya sudah membuat narasi dan mungkin kemarin sudah luar biasa tanggapannya. Saya ingin sedikit share untuk membuka diskusi pada pagi hari ini. Bisa ya Dok ya ini share? Monggo Dok, langsung aja bisa Dok. Ya. Pemanfaatan data ibu hamil yang akurat dan mutakhir di sini. Jadi ini sebenarnya adalah sedikit kegalauan begitu ya. Dan sedikit mungkin menjadi perhatian kita semua ya, teman-teman Objin yang bergerak di bidang pelayanan maternal dan neonatal. Kalau mencari data resmi kematian ibu Indonesia yang terbaru misalnya 2020-2021,
dimanapun di Google, ya, mungkin agak kesulitan mencarinya. Kementerian Kesehatan belum merilis resmi ya angka-angkanya, dan ini banyak yang bertanya. Kebetulan juga mungkin Dr. Bam dan teman-teman yang lain bertanya, data resminya piro sebenarnya? Nah, ini juga saya kebingungan untuk menjawabnya, karena ternyata secara resmi di Departemen Kesehatan, Kementerian Kesehatan juga belum merilis untuk data resmi kematian ibu 2020-2021. Jadi ini saya beberapa hal yang mungkin mendasari mengapa kondisi ini terjadi di Indonesia ya. Jadi ada beberapa hal catatan yang menarik di sini. Ini kalau kita lihat profil kesehatan Indonesia tahun 2019 yang dirilis Kementerian Kesehatan, ini data yang dipakai itu untuk angka kematian ibu secara resmi itu tahun 2015. 2016, 2017, 2019, 2020 tidak ada data resminya. Dan yang dipakai itu adalah data survei tahun 2015. Kita lihat di sini, kalau lihat angka-angkanya memang tidak setiap tahun kita mempunyai angka resmi, angka kematian ibu. Kemudian yang menarik juga, sejak tahun 2015 yang dipakai itu adalah tren. Pada grafik berikutnya dipakai tren dan kecenderungan dengan memakai asumsi-asumsi penurunan angka kematian ibunya beberapa persen. Jadi ini kelihatannya memang kita nggak punya data yang akurat, yang kredibel, yang mutakhir untuk bisa menentukan berapa angka kematian ibu resmi. Ini resmi ya, bukan akurat ya. Jadi kita melihatnya sebagai angka resmi yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan pemerintah Indonesia. Bukan akurat, kita nggak bicara tentang akuratnya. Ya. Jadi yang resmi aja kita belum punya datanya. Ya. Kemudian ini, yang 2020 juga seperti ini. Jadi dari profil kesehatan 2020 sama. Angkanya seperti ini kita lihat dengan data Supas 2015. Jadi ini yang menarik, mengapa memakai survei sebagai acuan untuk menentukan data resminya. Jadi beberapa hal catatan yang mungkin bisa menjawab itu. Ternyata dari tahun 2020 dan profil kesehatan sebelumnya kita sudah punya sebenarnya laporan rutin kematian ibu yang dikirim dari masing-masing provinsi. Jadi masing-masing provinsi juga dikirim dari masing-masing kabupaten, kemudian direvitalisasi di masing-masing provinsi dikirim ke nasional. Ini kesepakatannya seperti itu. Ada sebenarnya di lampiran dari profil kesehatan tahun 2020 seperti ini bentuknya. Jadi kita punya sebenarnya data laporan rutin setiap bulan, kemudian dikirimkan tiap tahun di Kementerian Kesehatan, ada datanya. Ada datanya untuk lahir hidup, dan ada datanya kematian ibu. Kalau melihat ini, sebenarnya ya kita bisa menghitung untuk AKI-nya, angka kematian ibu, berdasarkan rumus dari numerator dan denumeratornya. Dan didapatkan hasilnya AKI 2019 kalau menurut laporan rutin sebenarnya 87,93. Untuk AKI 2020 meningkat menjadi 97,6. Ini dari laporan resmi rutin yang dikirim ke Kementerian Kesehatan di nasional. Tapi mengapa ini nggak dipakai secara resmi menjadi angka dari pemerintah Indonesia, Kementerian Kesehatan? Karena ternyata memang bedanya cukup banyak, menyolok antara survei ya, kemudian tren laporan. Ya, dengan laporan. Jadi ini yang menariknya, kita memakai acuan yang mana? Data itu kan banyak sumbernya. Ada dari survei, ada dari sensus, ada dari registrasi, ada dari laporan rutin. Ternyata memang deviasinya cukup banyak. Sehingga kita Kementerian Kesehatan tetap memakai survei sebagai dasar untuk membuat angka resmi. Dan ini dengan memakai survei ini berarti memang harus diacarakan khusus, nggak bisa tiap tahun mungkin ya, karena keterbatasan biaya, karena metode survei itu juga sampling. Jadi yang melakukan juga Badan Pusat Statistik, bukan Kementerian Kesehatan, sehingga butuh biaya juga untuk melakukan survei. Jadi tidak automatically data untuk kematian ibu itu bisa kita dapatkan tiap tahun. Ini yang menjadi concern kita, sehingga memang mestinya kita juga sudah mulai berproses sehingga mempunyai data yang akurat, yang objektif dan sebagainya untuk membuat angka resminya. Karena berhubungan tadi dengan Dr. Bad, dengan kebijakan, dengan secara mikro
kebijakan juga di rumah sakit, mungkin pelayanan rumah sakit dan sebagainya juga sangat membutuhkan data yang kredibel mestinya. Ini sesuai dengan sebenarnya kondisi ini sudah dilihat atau dikaji oleh World Bank ya. Ini yang melakukan World Bank tahun 2013-2014 sebenarnya. Jadi memang kita Indonesia ini masih dikategorikan sebagai negara yang mempunyai maternal report yang masih berdasarkan survei. Jadi estimasi, bukan angka yang akurat. Jadi memang estimasi dari data yang dari survei ini yang menjadikan WHO sebagai Badan Dunia ini mempunyai komisi khusus sebenarnya untuk memperbaiki kualitas data dari masing-masing negara. Ini seperti ini, jadi WHO punya namanya Commission on Information and Accountability for Women and Children's Health. Jadi ini sebenarnya sudah sejak tahun 2013 sebenarnya. WHO ini mengisyaratkan supaya setiap negara mulai memperbaiki kualitas datanya. Ini. Jadi kalau kita lihat ini ada grafik yang cukup menarik ya. Ini data tahun 2013. Kalau 2013 yang menarik di sini angka kematian ibunya kalau berdasarkan laporan kemudian dikaji oleh tim Commission of Information ini itu 190 sebenarnya kalau dari laporan. Kemudian dari survei kita mendapatkan tahun 2012 itu 359 sesuai dengan survei domestik rumah tangga waktu itu 350. Jadi memang perbedaannya sangat menyolok di sini antara laporan dan survei. Ini yang menjadikan memang agak sulit membingungkan pengambil kebijakan di nasional di Jakarta untuk menentukan kita memakai yang mana, memakai yang survei atau laporan, karena memang ternyata deviasinya cukup banyak. Ini sangat berbeda misalnya dengan Guinea, Gabon, ya, Pantai Gading dan sebagainya yang nggak terlalu signifikan perbedaannya, masih dalam rentang uncertainty-nya. Tapi kalau Indonesia sudah jauh sekali, ini agak berbeda. Jadi memang kualitas data kita memang harus kita perbaiki bersama. Ini yang menyebabkan pemerintah masih memakai survei sebagai acuan untuk menentukan data resmi dari Kementerian Kesehatan. Sebenarnya kita aktif sekali dengan komisi ini. Jadi ini seperti ini komisi untuk memperbaiki kualitas data itu Information and Accountability tahun 2012, 2010 dibentuk, 2011 jadi hampir 10 tahun yang lalu sebenarnya. Dan sebenarnya kita aktif di sini. Indonesia juga aktif berpartisipasi waktu itu melakukan workshop di Bangkok tahun 2012. Ini hasilnya sebenarnya. Tadi setiap negara diminta untuk self assessment kegiatan pencatatannya di masing-masing negara. Dan ternyata hasilnya seperti ini, kualitas kita di tahun 2012. Ya, kita sangat lemah di vital registrasi, civil registration-nya kita sangat lemah, hanya 22%. Kemudian juga sudah mulai dilihat bagaimana kelemahan kita melakukan maternal death surveillance and response-nya. Kita lihat di sini angkanya juga masih cukup rendah, 42%. Jadi memang ini tantangan besar kita untuk memperbaiki data. Itu 2012 sebenarnya, sudah mestinya kita mengantisipasi untuk perbaikan pelayanan kita, terutama masalah datanya. Ini yang terjadi yang akhir-akhir ini, tahun 2022. Jadi kita banyak belajar sebenarnya, kalau saya melihat Kementerian Kesehatan juga banyak belajar dari disrupsi informasi pada saat pandemik ini. Jadi kita banyak belajar dari pandemik ini untuk penanganan kasus pandemik, ternyata data itu sangat diperlukan. Kualitas data, kemudian adanya tracing, surveillance, itu sangat diperlukan. Dan itu menginisiasi teman-teman di Kementerian Kesehatan untuk melakukan strategi transformasi digital kesehatan. Jadi nanti ada platform Indonesia Health System begitu. Ya nanti ini mungkin sebenarnya kita juga kalau masalah metaverse, masalah digitalisasi itu sebenarnya juga nggak kalah sebenarnya. Kita juga banyak belajar pada saat Peduli Lindungi misalnya. Peduli Lindungi itu sangat mengubah pola perilaku kita sebenarnya. Pola perilaku untuk tracing, pola perilaku untuk mencatat, datang ke tempat pelayanan dan sebagainya itu berubah semua dengan Peduli Lindungi. Jadi semua terekord dengan baik dan ini menjadi referensi untuk melakukan perbaikan pelayanan data di Indonesia.
Jadi ada DTO namanya, Digital Transformation Officer di Kementerian Kesehatan untuk mengawal transformasi digital kesehatan di Jakarta, di nasional. Dan ini memang mestinya kita punya pengalaman yang sangat baik dengan PWS KIA. Mungkin Pak Bambang sangat erat dengan PWS KIA. Ini 2010, ini sudah pedomannya sudah ada. Dan ini sebenarnya adalah tools untuk memperbaiki pelayanan kita terutama di digitalnya. Ini yang menarik juga kalau kita bisa memakai PWS KIA ini sebagai bagian dari surveillance tadi, data epidemiologi dan sebagainya. Ini. Jadi kalau lihat di sini roadmap-nya dari Kementerian Kesehatan sebenarnya seperti ini. Ini mimpi dari Kementerian Kesehatan itu mempunyai data mulai dari bayi sebelum lahir ya sampai lansia. Ini nantinya ada platform data digital begitu yang berdasarkan berbasis NIK, sehingga nanti ada modul-modul di masing-masing kebutuhan. Misalnya di sini di saat kandungan itu ada modul untuk kesehatan kandungan misalnya untuk saat hamil. Ini nanti ada platformnya sendiri modulnya. Setiap siklus kehidupan itu nantinya punya modul-modul. Ini yang diharapkan menjadi platform nasional sehingga akan selalu dipakai datanya. Ada basic data masing-masing penduduk dari NIK-nya sehingga nantinya akan data itu bisa dipakai secara terus-menerus. Ini mimpinya teman-teman di Kementerian Kesehatan. Salah satunya yang menarik adalah modul tentang kesehatan reproduksi dan masih menukik lagi ke kesehatan kehamilan. Ini yang nantinya mungkin masih kita bisa pakai dengan pengalaman kita memakai PWS KIA. Jadi PWS KIA itu sudah cukup bagus dengan membridging dengan KIA yang terbaru. Ini bisa mendapatkan data-data untuk kesehatan kehamilan sebenarnya ini yang terjadi. Ini saya ingin memperkenalkan PWS KIA KB. Ini sudah sebenarnya sudah dipresentasikan oleh Pak Dekan ya. Kebetulan Prof. Budi Santoso sangat concern dengan kondisi ini. Beliaunya juga sangat mendukung untuk EPWS KIA KB-nya ini, dan alhamdulillah ini mendapatkan perhatian di tingkat nasional. EPWS KIA KB ini menjadi 15 besar ya, begitu untuk yang mempunyai kemungkinan untuk menjadi platform nasional ya, mempunyai challenge untuk menjadi platform nasional untuk kesehatan kehamilan. Jadi seperti ini sebenarnya, ini ingin memperkenalkan sedikit mengenai EPWS KIA. Ini sebenarnya database kesehatan ibu dan anak sebenarnya. Kita mengharapkan EPWS KIA itu menjadi maternal registrasi sebenarnya, maternal registrasi. Jadi diharapkan ini seperti mimpinya, kalau saya ingat sekali waktu pertama kali ketemu dengan Dr. Hermanto waktu itu. Ini kalau nggak ada data maternal registrasi kita nggak akan berhasil. Itu saya sangat terngiang-ngiang dengan Pak Hos dengan. Jadi ini sebenarnya adalah bakal kita harus mempunyai database sebenarnya yang bisa dipakai di semua layanan kesehatan dan semua bisa melihat, mengakses datanya. Jadi terpusatnya di kabupaten kota, ya, kemudian mandiri milik sendiri. Jadi nggak dikirim datanya ke pusat sebenarnya. Pusat itu hanya mempunyai platform. Nanti kalau perlu data dia mengambil datanya di daerah. Kemudian harus terbarukan, terupdate terus-menerus, komprehensif, disesuaikan dengan kebutuhan aspek pelayanan KIA, mulai dari EPWS KIA, kemudian KIA yang terbaru, referensinya itu harus kita, kontennya harus terus diperbaiki. Detail, kalau bisa detail mungkin, sedetail mungkin sesuai dengan kebutuhan. Integratif, karena harus bisa terintegrasi dengan interoperability dengan aplikasi yang lain. Berkesinambungan, karena mengikuti siklus kehidupan. Karena kehamilan itu agak khas ya, datanya ya. Jadi setiap ibu hamil mulai dari hamil, kemudian bisa pada trimester pertama bisa berakhir dengan abortus, bisa berakhir dengan stillbirth dan sebagainya, itu kita nggak punya datanya. Ini kalau kita mulai dari awal kita bisa mengikuti ini secara kohort begitu ya, prospektif, nanti kita bisa mempunyai data di situ. Stillbirth-nya ada, aborsinya berapa sih? Kalau kita bisa memakai datanya itu secara komprehensif, jadi secara prospektif. Sampai nanti ada batas waktu 40 minggunya. Ini yang menarik. Jadi berakhir dengan mana? Outcome-nya apa? Dia berakhir dengan kematiankah? Persalinannya bagaimana? Nanti ada berregistrasi dan sebagainya. Dan ada notifikasi, misalnya
dia kelebihan waktunya sampai 42 minggu, belum ada datanya. Nah ini kan bisa dicari datanya. Mestinya harus kita cari. Ini berakhir di mana? Ada masalah expired-nya. Nggak mungkin sampai 45 minggu kehamilannya. Jadi ini bisa menjadi notifikasi bahwa harus dicari datanya sehingga angka untuk drop out, angka untuk kehilangan data mestinya bisa dihindari. Ini ya kira-kira gambarnya seperti itu kalau kita bisa memakai aplikasi ini sebagai bagian dari penguatan datanya. Dan terus saja ini keberhasilannya banyak hal yang harus dipikirkan mengenai bagaimana pengembangan aplikasinya. Terus saja ini teman-teman IT mungkin ada nanti kesempatan Dr. Danu bisa share mengenai masalah ini karena memang harus interoperability, kemudian bagaimana menggambarkan itu agak susah juga secara teknis ya. Kemudian aspek implementasi aplikasinya ini bagaimana pemanfaatannya. Kemudian pemasuk datanya bagaimana? Karena nantinya sebenarnya ini adalah berbasis bukan laporan, tapi pelayanan. Jadi no activity, no record. No record, no report. Jadi kalau ada aktivitas pelayanan baru itu terekord dengan baik, dan kalau sudah terekord akan tereport dengan baik. Jadi kalau yang sekarang ini mungkin PWSKIA bukan berbasis pada pelayanan, jadi ada bagian sendiri yang menulis begitu. Jadi nggak automatically diupdate. Kita mengharapkan itu menjadi bagian dari pelayanan sehingga nanti masuk datanya itu langsung bisa diupdate, kemudian bisa diverifikasi oleh masing-masing, ada bagian verifikatornya. Nakes, praktek mandiri bidan dan sebagainya bisa mengakses itu. Nggak harus mempunyai aplikasinya, tapi bisa masuk ke websitenya. Nantinya seperti itu, harus diperbarui datanya. Masyarakat kalau mempunyai data untuk ibunya langsung bisa masuk juga. Biasanya belum terreport dengan baik. Ini yang menjadi concern kita sehingga nantinya kalau bisa ini memang harus 100%. Tanpa itu datanya nggak bisa 100% ibu masuk ke sana, paling tidak 80% masuk ke terdata dengan baik, tidak ada daya ungkitnya terhadap pelayanan. Ini yang menyebabkan kita memikirkan juga harus ada regulator di tingkat wilayah. Ya, kepala daerah, kepala dinas, mungkin nanti secara nasional ada regulasinya yang memakai itu sebagai perpres dan sebagainya yang akan mengharuskan cukup satu data itu ya, yang dipakai untuk pelaporan, untuk pelayanan dan sebagainya. Kita mampu kok seperti itu di Peduli Lindungi bisa, kita punya pengalaman yang baik sebenarnya. Kemudian harus ada kerjasama dengan profesi dan sebagainya, penyamaan persepsi dengan ID, POGI, IDAI, IBI, PPNI dan sebagainya ini menjadi bagian penting. Versi Arsada harus kita aktifkan juga sebagai bagian dari pemberi pelayanan untuk maternal neonatalnya. Ini kegiatan pokoknya sebenarnya adalah pencatatan, kemudian validasi data, bisa entry data hasil pelayanannya, datanya itu bisa kita buat dashboard ya. Kemudian yang menarik juga auto case finding. Kalau kita menanamkan intelligence artificial AI ya, artificial intelligence ya di sana, itu nanti kita bisa melakukan auto case finding. Misalnya kalau kita data yang masuk ternyata lupa masukkan menjadi risiko tinggi, secara automatically dengan data itu sebenarnya bisa auto case finding, auto case notifikasi. Misalnya pasien ini dengan risiko PIR ya, notifikasi ada pasien PIR atau pasien yang hipertensi kronis, sudah dilakukan tindakan apa di sana. Kemudian dia harus determinasi 34 minggu pada PIB, kok masih sampai 38 minggu masih ada. Itu mestinya harus ada auto case notifikasi. Mengingatkan pengambil keputusan di sana bahwa ini ada pasien yang hipertensi kronis atau PIB sampai 38 minggu belum lahir datanya. Auto case holding, escalating mode. Jadi ini kalau keuntungan kita memakai AI, ini kita bisa melakukan dashboarding, nanti kita bisa lihat surveillance datanya, kemudian auto case finding dan sebagainya. Ini yang mestinya kita mempunyai pengalaman dengan COVID ini dan mestinya kita bisa memakai menjadi bagian dari pelayanan kesehatan kita. Saya kira itu gambarannya. Jadi kita mengharapkan memang nanti kegalauan Dr. Bam, kemudian teman-teman yang lain untuk mendapatkan data kematian misalnya. Ada kematian kan mestinya data yang sangat prinsip yang harus dipunyai. Tapi kita sampai sekarang masih belum mempunyai data resmi, apalagi yang akurat mengenai data kematian di tempat kita secara nasional.
Saya kira demikian pengantar saya, mungkin nanti kita bisa berdiskusi lebih panjang lebar lagi. Matur nuwun Dr. Bambang. Ya, terima kasih. Jadi para peserta lain yang sudah menangkap masalah yang perlu dikonsultasikan, disimpan dulu. Saya mengundang satu dari ini mungkin bisa menambahkan untuk melengkapi ini supaya real time laporannya. Dan beliau ini juga salah satu penggagas NIDN, Dr. Danu Marioto Teguh. Saya undang untuk memberikan tambahan wawasan, karena saya pikir kita semua juga ingin maju. Majunya ini adalah bersama-sama, berhasilnya juga bersama-sama, mencapai tujuan juga bersama-sama. Kami persilahkan Dr. Danu menambahkan hal-hal yang tadi mungkin terlewatkan atau mungkin sejarahnya belum diinformasikan dan sebagainya. Persilakan, Dr. Danu. Inggih, alhamdulillah. Matur nuwun. Suara saya terdengar Pak Bat? Jelas, Ya. Dok. Jelas. Oh, jelas. Terdengar, ya? Nuwun sewu. Saya ini lagi di Dinas Kesehatan Kota Kediri. Iya. Salah satu kota yang betul-betul sudah melakukan total sampling pada ibu hamil. Jadi mereka itu berburu ibu hamil, bertemu ibu hamil, masukkan data sehingga sudah terkumpul ribuan. Ada dua kota di Jawa Timur ini sudah mencoba total sampling terhadap jumlah ibu hamil, dan itu bisa dilihat di integrator sistem PWSKA yang ada di Jawa Timur. Jadi sebetulnya Pak Bam, Pak Bat, Nun Sewu, tools itu sudah ada di kita. Tool insya Allah itu adalah kita yang mikir, para ahli, para SUG, saya PIC-nya, saya dan Pak Hud itu seperti PIC aja, seperti pengasuh aja, tapi masukannya banyak sekali dari kita semua. Jadi tools untuk collecting data, mencatat data pelayanan KIA, kemudian melaporkannya, melakukan notifikasi, auto case finding, auto case holding, itu semua sudah kita lengkapi di situ. Dan mungkin nanti di slide-nya Pak Hud, bisa Pak Hud yang dicoba ditunjukkan di slide yang terakhir dari PWS itu kan ada Jawa Timur, itu sudah mengumpulkan dua data dari Kabupaten Sampang dan Kota Kediri. Artinya kalau orang Sampang melahirkan di Kediri, itu kalau dilihat tidak ada datanya di Kediri, tapi karena Kediri dan Sampang sudah MOU, maka data yang didatarkan di Kabupaten Sampang itu akan bisa terlihat di Kediri hanya untuk ibu yang tadi, yang datang ke Kediri tadi, sementara ANC-nya dicatat di Kota Sampang. Jadi Nun Sewu bisa dilihat, dan progresnya luar biasa. Saya perhatikan ya, 2 minggu yang lalu itu angka kenaikannya bisa ratusan ibu hamil baru yang ditemukan. Dan itu real, jadi data real. Nun Sewu bisa Pak Dr. Hud presentasi yang tadi diteruskan Pak Hud. Linknya enggak bisa masuk, Dokter. Kesempatan lain mungkin ya. Jadi gambarannya memang menarik ini tadi. Sempat tadi bisa masuk, terus kemudian kok nggak bisa masuk lagi. Coba Dek Pandu, mungkin Dek Hud bisa share screen untuk menunjukkan Bapak, kita itu sudah mampu mengumpulkan data ibu hamil sebetulnya Pak Bat seluruh Indonesia. Kita sudah coba di 2 kabupaten kota, dan saya tadi ketemu dengan pimpinan Dinas Kesehatan Kota Kediri yang menyatakan begini Pak Bat. Jadi aplikasi itu bentrok. Kemenkes itu punya aplikasi pusat namanya MPDN dan EcoHeart. Para bidan diminta memasukkan data ke EcoHeart, tapi data itu tidak ada di daerah, dia dikirim ke Pusdatin semua. Nah, untuk DTO yang sekarang diminta bahwa setiap daerah mengembangkan aplikasi sendiri, punya database sendiri, seperti yang Pak Hud katakan tadi. Kemudian Kemenkes hanya menerima kiriman data yang diperlukan. Nah, bukti interoperability ini sampai sekarang belum Kemenkes buktikan gitu. Tapi kita tetap mengerjakan sesuai dengan petunjuk DTO bahwa kita tetap mengembangkan database maternal itu. Jadi buat teman-teman sekalian yang ada di sini, insya Allah Pogi, Hoksi sudah punya tools-nya, tinggal bagaimana kita cermati tools itu, dan saya punya kewajiban diminta oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk membuktikan di 4 kabupaten dulu sebelum kita lihat secara Jawa Timur. Jadi 2 kabupaten yang menyusul adalah Kabupaten Gresik, saya sudah ketemu dengan Pak Bupati dan Kepala Dinasnya, kemudian dengan Kabupaten Lamongan yang kemarin dibantu Pak Rap itu Pak Rianto ya, sehingga beliau
beliau setuju banget bahwa setiap kabupaten kota itu memang sebaiknya mempunyai database maternal dan anak yang mandiri. Saya kira begitu Pak Bat, terima kasih atas kesempatannya. Iya, Menarik. Tambahnya. Menarik banget. Ya. Mohon izin Dr. Bat, Tambahnya. Tinggal kita nanti merangkai dengan itu kan nantinya mendaratnya itu kan di para birokrat sama tenaga-tenaga lapangannya yang di bawah kendali beliau. Hanya masalahnya ini Dr. Danu, tidak semua kabupaten kota dinas kesehatannya semangatnya lalu interestnya terhadap kematian ibu, preventif pencegahan terhadap komplikasi ibu itu sama. Kediri itu mungkin adanya kepala bidangnya itu untuk pelayanan medik itu dokter, ya dokter. Jadi wawasannya dia tahu, ya. Tetapi kalau di NTT kepala bidangnya adalah orang yang tertua pangkatnya di situ, yang tela-telo nggak ngerti popo. Padahal yang dibutuhkan ada terobosan-terobosan inovasi untuk ini. Ya mungkin sekarang sudah jauh. Waktu saya ke sana 10 tahun yang lalu masih seperti itu. Di Jawa Timur pun ini alangkah baiknya kita juga dari POGI ataupun dari Objinsos kalau ada undangan mengenai yang namanya AMP sekaligus dipakai untuk pembinaan sama untuk yang namanya maintenance, mempertahankan semangat mengenai bagaimana sih pentingnya kita ini pencegahan kematian ibu, termasuk memberikan masukan, termasuk memberikan semangat pada dinas kesehatannya. Kalau katakan lempem, kita langsung naik ke kepala dinasnya. Ini contohnya Pak Danu ini dengan Dinas Kesehatan Provinsi, akhirnya diterima kemana, karena sebetulnya ada manfaatnya. Tapi petugas yang diberi tugas ini tidak ada interest. Aku gak sedang laopo to ngono iku hasilnya suwe engko iku. Ora ono hasilnya. Memang seperti ini hasilnya nggak bisa kayak balik tangan. Mungkin 2, 3, 5 tahun baru kelihatan. Lah ini kadang-kadang. Oleh sebab ini banyak sini teman Objinsos, juga banyak teman dari yang interest terhadap kesehatan ibu dan anak. Mohon izin Dr. Bambang, ini ada pertanyaan sudah Dok yang mungkin bisa dibahas. Ya, dan ya mungkin langsung. Dok juga ada tambahan mungkin Dok. Iya. Kayak topik ini Dok. Siap. Oke. Izin Dr. Bambang, ini mungkin Ya. saya tadi menanggapi Dr. Hud, Dr. Danu, terima kasih. Jadi saya coba share satu slide aja. Ini yang dari slide-nya Dr. Hud tadi saya terinspirasi. Jadi memang kita lihat. Jadi memang ini Dok, intinya itu sekarang Kemenkes itu punya 6 prinsip utama pembangunan platform Indonesia Health Service. Jadi yang nomor 1 ini yang nomor penting. Jadi platform berbasis layanan. Jadi betul sekali. Jadi memang di mana layanan itu jadi data yang dihasilkan itu terus bersamaan dengan pelayanan kesehatan, bukan harus memasukkan tersendiri. Jadi jangan sampai dia itu menjadikan beban administratif dan akhirnya tidak memasukkan data tadi itu. Jadi seperti yang Dr. Hud bilang tadi itu, ini penting sekali. Jadi platformnya berbasis layanan. Yang kedua, adanya kolaborasi ekosistem pelaku industri kesehatan. Jadi platformnya ini IHS itu bukan untuk menggantikan yang platform sudah ada. Jadi malah IHS ini merangsang ada pelaku-pelaku yang bagus ini, istilahnya yang startup baru ini untuk membuat, dan itu nanti akan bisa distandarisasi. Nah, jadi memang bukan menjadi satu aplikasi tunggal, dan itu bisa ditukar datanya dengan ya kesepakatan yang baik. Nah itu, jadi memang intinya nanti itu seperti itu. Contohnya memang saat ini POGI sudah mulai melirik big data itu ya, Dr. Bambang, Dr. Hud, Dr. Danu juga sudah memulai. Jadi memang ini Dr. Pandu yang juga bertugas di sana kan, dengan big data itu ternyata mendapatkan data yang baik sekali. Contohnya big data dari BPJS itu ternyata itu bisa menemukan atau memprediksi
suatu pasien kita itu akan terkena preeklamsia apa tidak di 6-9 bulan kemudian. Nah itu ternyata big data itu mempunyai tadi AI tadi, artificial intelligence, bisa memprediksi seperti itu. Nah itu sangat, ya jadi harapannya data yang kita kumpulkan itu bisa memprediksi seperti tadi real time dan berbasis layanan. Dan untuk, nah ini saya pengen tuh istilahnya encourage teman-teman di manapun, termasuk XPOG, tenaga kesehatan, Bu Bidan, itu yang platformnya sudah ada, contohnya yang seperti Dr. Danu sudah goalkan sampai ke nasional, yaitu MPDN, itu harus punya kekuatan untuk bisa dipakai. Nah, dipakai itu secara sebagai mandatori untuk memasukkan data kematian ibu, karena benar sekali Dr. Hud tadi sudah ada latar belakangnya bahwa ada gap data atau gap istilahnya jauh sekali, bahwa memang dari survei dan data itunya jauh sekali, hampir 34% ya dok ya kalau dihitung itu datanya. 3 kali lipat dok. 3 kali lipat, yes. Jadi luar biasa aja. Jadi artinya ada yang kematian tidak dilaporkan ya dok ya. Jadi makanya dari Kemenkes itu makanya tetap survei bukan laporan ya rutin itu gitu. Jadi itu, dan itu membingungkan kita untuk membuat suatu kebijakan. Padahal dari WHO itu sudah menekankan bahwa kalau data itu lebih bagus, itu bisa membuat kebijakan atau kualitas pelayanan kita lebih baik. Nah itu, jadi kita itu harus menguatkan atau mengencourage teman-teman untuk mengisi data MPDN ini dengan baik kalau saya memang itu. Karena sudah menjadi istilahnya platform nasional ya dok, akan menyusul insya Allah nanti EPWS KIA ini dari dikembangkan oleh Dr. Hud sama Dr. Danu ini. Itu yang keinginan kita bersama. Karena dari data itu insya Allah memang dapat mengurangi atau kita bisa istilahnya membuat suatu layanan yang berbasis data seperti itu. Ya. Jadi kalau kita tidak punya data saat ini, kita memang saat ini yang istilahnya pemicunya adalah betul Dr. Hud adalah COVID. Dengan COVID itu ternyata kalau kita nggak punya data amburadul pelayanan kita gitu. Jadi ternyata dengan data itu kita itu bisa berbuatnya lebih baik. Nah gitu, kebijakan bisa dibentuk dan outcome-nya juga lebih baik. Jadi memang dengan kalau kita menggunakan contohnya MPDN dengan baik, itu juga harapannya outcome kematian kita itu pelayanannya bisa lebih baik lagi. Seperti itu dok. Jadi mungkin itu dok, Dr. Bambang, mungkin sekilas dari saya. Jadi harapannya memang mungkin teman-teman itu bisa menggunakan. Karena contohnya kalau saya dapat data dari Dinas Kesehatan Kota aja, yang menggunakan MPDN ini yang rumah sakitnya sudah menggunakan itu cuma mungkin kurang lebih 5%, dok. Kecil sekali. Mungkin itu rumah sakit Sutomo, rumah sakit UNER, rumah sakitnya mungkin yang swasta, mungkin rumah sakitnya Dr. Danu, nah yang lain ya ada beberapa yang gitu. Jadi sedikit sekali. Jadi masih ada stigma dan ketakutan yang mungkin yang harus kita mungkin ya kita harus sering ketemu dengan teman-teman rumah sakit ini, kenapa kok masih ada ketakutan, mungkin seperti itu. Oke. Gitu. Oke, monggo apa dok, Dr. Bambang. Ada pertanyaan terima kasih. dari monggo. Kita bisa jawab pertanyaan di sini. Ya, mungkin ada pertanyaan, silakan. Ya memang ini merupakan suatu yang namanya informasi tentang program. Program ini tentunya tidak dari awal ini, yang sebelum-belumnya, sehingga secara umum ini memang kalau bagi mereka yang tidak interest terhadap kaitannya kesehatan ibu dan anak, memang ini agak susah. Tapi bagi kita semua tentunya ingin tahu bahwa apa sih kontribusi saya sebagai masyarakat, sebagai anggota populasi masyarakat Indonesia yang awam ini, maupun mereka pada ilmuwan, mungkin epidemiolog, mungkin ahli kesehatan masyarakat dan lainnya menyumbangkan, sehingga kita paling nggak bisa membangun mindset bahwa ibu hamil melahirkan nifas ini sebetulnya harusnya demikian. Kalau melihat seperti ini, apa yang bisa saya sumbangkan? Apa yang bisa ada saya... pertanyaan menarik dok dari Dr. Harya, mungkin ya, karena batasnya waktu ya mungkin ya dok ya. Ya, silakan.
Iya, nanti saya takutnya nggak bisa terjawab. Saya Iya, monggo, bacakan monggo. ya, Dok. Iya. Oke, Dr. Nyun Sewu, ini ada pertanyaan dari peserta, Dr. Haria Naratama. Apakah data yang dimaksud dalam topik ini termasuk data pemeriksaan ibu hamil, baik di puskesmas, bidan praktek mandiri maupun rumah sakit? Apakah data pemeriksaan ibu hamil itu selayaknya dikompilasi dan diupdate menjadi satu wadah besar, sehingga bisa dijadikan big data untuk merumuskan kebijakan penanganan AKI di masa mendatang? Ya, jadi ini langsung bisa terjawab ini, nggih. Monggo Dr. Hud. Iya, iya. Iya. Ya, Menarik, Dr. Dr. Arya. Ya. Ya, saya mulai ya, Dok ya. Monggo, Dok. Ini memang menjadi mimpi kita ya, di mempunyai platform nasional itu ya, Dok. Jadi memang diharapkan memang data itu akan dibawa oleh pasien. Ya, jadi akan menyertai pasien itu kemanapun dia berada. Bukan berbasis pada layanan, tapi dia akan mempunyai semacam register gitu. Kemudian nanti pada saat dia akan mendapatkan pelayanan, registrasi itu harus masuk dulu di sana. Jadi ini mimpinya seperti itu. Ya. Jadi ini datanya akan diupdate pada saat dia mendapatkan pelayanan. Jadi pelayanan yang akan memberikan pelayanan itu akan mendapatkan data sebelumnya, dan ini menjadi bagian dari data ini sebagai updating datanya. Itu mimpinya seperti itu sebenarnya. Jadi kalau mungkin gambarannya kalau kita masuk ke Peduli Lindungi ya begitu ya. Jadi pada waktu masuk ke mall atau kemanapun, nanti kita harus scanning dulu, baru bisa masuk ke mallnya. Nanti kalau seperti itu gambarannya, pasien ini harus scanning dulu, baru bisa mendapatkan pelayanan. Itu mungkin gambarnya seperti itu. Jadi update datanya akan masuk ke sana. Sepertinya Bisa saya tambahkan, Pak Hud? Iya, iya. Monggo. Oke. Jadi memang kita terbatas waktu ya. Jadi fase pertama tadi kan adalah booster ya. Booster menangkap ibu hamil sampai non-nakes pun, tenaga non-nakes pun kita gerakkan untuk mendapatkan sampai ibu hamilnya sendiri pun bisa mendaftarkan dirinya pada sistem. Ya. Sudah kita siapkan. Nah, rangka berikutnya adalah memasukkan data. Masukkan data apa? Hasil pelayanan ANC, termasuk di kamar bersalin, dan termasuk berita persalinannya dan nifas. Basicnya yang paling dasar ada mengikuti form yang ada di buku kaya tahun 2015 dan 2020 itu kita satukan jadi satu menjadi form data entry-nya. Nah, bagaimana dengan privacy data? Jadi privacy data seperti Pak Hud selalu ulang-ulang, kita memakai NIK. Kemudian pada waktu tampil, data itu dipanggil oleh bukan ownernya data, bukan pemeriksanya, itu maka dia tidak ada nama. Jadi no identitas. Jadi identitas yang dihilangkan itu adalah identitas nama vaskesnya, nama nakesnya, dan nama pasiennya. Jadi seperti itu. Jadi pertanyaan bagus sekali tadi. Jadi yang dimasukkan adalah data hasil pemeriksaan, tapi sudah tidak beridentitas bila yang melihat data itu bukan yang memeriksa. Jadi kalau bidan A memasukkan data, dilihat oleh bidan B, maka dikatakan bahwa ini diperiksa oleh bidan tanpa nama. Ini pasien ini sudah pernah diperiksa oleh SPOG tanpa nama, tapi hasil pemeriksaannya bisa disampaikan. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi kita tetap memperhatikan privacy supaya nanti SPOG itu tidak sungkan untuk mereportkan datanya, karena sekali lagi tidak ada nama. Kecuali SPOG itu sendiri yang melihat datanya, maka dia lengkap nama pasiennya, nama rumah sakitnya, dan nama pemeriksaannya. Tapi di luar yang punya pasien, maka yang muncul hanya diperiksa oleh bidan di puskesmas, diperiksa oleh SPOG di praktek pribadi, diperiksa SPOG di rumah sakit. Saya kira demikian. Terima kasih. Ya, gambarnya seperti itu. Menarik, Dokter. Matur nuwun kelengkapannya. Dr. Rizky ada tambahan, Dok? Iya, setuju dari Dr. Hud, Dr. Danu. Jadi memang itu sudah menjadi dari Kementerian Kesehatan untuk membuat bahwa kita tuh hanya mempunyai single data kesehatan ya. Single data entry. Single data entry. Jadi mungkin berbasis NIK itu sangat baik sekali. Jadi saya misalnya mau periksa ke dokter apa gitu, ke dokter jantung misalnya, itu sudah pakai data itu udah, recordnya udah kelihatan semua. Saya periksa kemanapun itu seperti itu. Walaupun itu punya berbagai aplikasi apapun, karena memang intinya aplikasi itu boleh macam-macam, tapi wadahnya menjadi satu. Ya mungkin insya Allah sih harapannya seperti itu. Ya dari mungkin pertanyaan Dr. Haria tadi. Itu yang jadi terintegrasi itu. Dr. Bambang ada tambahan lagi, Dr. Bambang?
ada Ya. pertanyaan berikutnya sebetulnya. Monggo, Dr. Bambang. Ya. Jadi demikian. Jadi memang mengenai pencatatan ini kita harus dengan mengajak provinsi. Saya kira kita, saya, Pak Hud, Pak Rizky, Pak Danu, Pak Pandu, itu kaitannya dengan provinsi sudah mudah. Apa yang kita katakan, insya Allah kalau memang ada program dan ada sedikit dana jalan, kita ajak ke daerah-daerah yang memang menurut saya jangan daerah yang sulit. Daerah yang setengah sulit yang ngajaknya itu lebih mudah ya Pak Danu. Daripada sing ngangel bolak-balik orang. Nah, ini nanti kita jadikan teman untuk istilahnya combe. Kalau kita lihat bakul jamu tadi combe, kowe ngomong iku apik iku gampang misalnya itu ya. Ya, itu kita mudah dulu. Karena kita dengan provinsi lebih mudah. Mana di provinsi sudah ada namanya rumahnya penakib sana, sudah dibikinkan. Nggak tahu sekarang masih ada nggak peralatannya. Masih, Dok. Oh masih, alhamdulillah ada itu. Nah itu nanti di sana. Terus kemudian terus terang kalau ini beban ini kita lakukan hanya di pundaknya institusi POGI atau SMF atau ID atau IB, saya kira tidak mungkin. Karena ini manfaatnya juga dirasakan oleh daerah, kabupaten, kota. Mari kita ajak syukur. Kalau saya nggak tahu yang punya link ke buku Viva siapa. Nanti beliau ini juga seorang ibu. Itu manfaat mengenai pencatatan, pelaporan yang demikian ini dengan ada tool-nya MPDN, maka segera bisa dilaksanakan. Yang dulu petugas saja dulu maaf ya di KSM maupun Departemen Objin 15 tahun yang lalu ketika petugasnya itu mau dilatih komputer nggak mau dilatih komputer aku bolak-balik kongkon komputer kongkon apa-apa. Nah ini sekarang dengan komputer wes pakai komputer aja ada ya. Dia tuh merasakan manfaatnya sama dengan ini. Mereka sebelum kenal mereka mungkin ada kabit maupun kasihnya tuh yang gaptek ya sementara didampingin. Nek gaptek bolak-balik yo gantian kepala dinas supaya tidak menghambat program. Nah, nanti yang jalan ini sudah mulai secara person mereka yang sadar ini Pak Danu ditimbali rawuh sana diinisiasi oleh pemerintah provinsi. Tujuannya hanya satu supaya Jawa Timur nanti ini MPDN-nya itu menjadi bisa secara sebagai tugas sehari-hari tanpa beban, istilahnya rutinitas tanpa disuruh, tanpa beban, tanpa keluh kesah sebagai kegiatan sehari-hari. Goalnya nanti tentunya angka kematian ibu akan lebih bisa dicegah. Cegah ini yang penting. Karena mencegah sesuatu jauh lebih susah. Apalagi kita ini ada 36 apa 37 provinsi itu Pak Ud ini. Kabupaten 33. kota. Oh, provinsi. Apa kabupatennya? 37 dong. 37 kabupaten. Kabupaten kota. Ya, dan ada juga daerah yang susah banget. Ada daerah yang gampang. Nah, itu tadi kita pendekatannya ke sana. Saya kira ini merupakan ada pertanyaan baru Dok ini. Dari Dr. Setia Budi Pamungkas mungkin ya di chat room. Silakan apa pertanyaannya Mas Budi? Langsung aja. Saya bacakan gitu, izin. Iya, silakan. Alur pelaporan MPDN secara sistem sudah bisa langsung ke sistem, tapi oleh Dinas Kesehatan dibuat alur tersendiri yang harus melalui Dinas Kesehatan dulu. Mungkin tanggapannya, Dok? Monggo. Untuk verifikasinya mungkin ini ya. Iya, dari data kematiannya ini ya. Bisa, mungkin yang ini bisa saya bantu mungkin ya. Bisa verifikasi datanya ini Dok. Begini Pak Budi dan teman-teman sekalian, data itu otoritas milik pemerintah daerah, kota atau daerah itu otoritas, itu hak otonomi. Sehingga data apapun yang keluar dari Pemda, Pemkot itu harus seizin
regulasi yang ada di daerah itu. Nah, di MPDN itu kami lengkapi fitur verifikasi. Itu tidak dibuat oleh dinas. Jadi pada waktu rumah sakit ada kematian, dia boleh melaporkan. Langsung diterima oleh Komdat, langsung diterima oleh Kemenkes, tapi ada tandanya bahwa data ini belum diverifikasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kotanya. Jadi ada 2 kelompok data. Nanti kalau lihat di MPDN ada data diterima, itu ada data yang langsung dikirim oleh Puskesmas. Siapapun yang ke tempat mati dia melaporkan boleh. Tapi ingat bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten mampu menganulir hak veto. Dia punya hak veto untuk menyatakan bahwa laporan itu belum. Nah, karena lambatnya verifikasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, Kemenkes mengusulkan auto verifikasi atau verifikasi. Jadi normally open, artinya data yang terkirim itu dianggap verified sampai dengan Dinas Kesehatan mencabut status verifikasinya. Sudah dibuat agreement. Jadi akhirnya orang dinas ringan, karena dia hanya mengatakan, kamu kalau ngirim datanya benar loh ya, karena nanti kalau nggak benar kamu maluin saya. Ya, benar Dok. Ya, Dok? Soalnya kami Sehingga punya pengalamannya di Stomo juga gitu Dok. Kami melaporkan beberapa sudah kematian, tapi yang diverifikasi sampai final itu cuma minimalis sekali. Nah itu mungkin yang dimasukkan Dokter Buca itu gitu, minimalis. Jadi kayaknya ada gap pelaporan, padahal kita udah melaporkannya rutin. Nah kayak gitu loh Dok. Mungkin itu yang dimasukkan Dokter Setiabudi Pamungkas gitu. Iya. Jadi untuk data ibu hamil juga begitu, Dek. Data ibu hamil itu hanya diakui valid kalau yang meregistrasi nakes, bidan. Jadi pada waktu ibu hamil mendaftarkan dirinya, PKK mendaftarkan ada ibu hamil, kader mendaftarkan ibu hamil, dia itu tertahan di desanya. Sampai bidan desanya melakukan pemeriksaan. Jadi untuk ibu hamil itu syaratnya satu, kalau sudah diperiksa oleh bidan, maka otomatis dinyatakan valid sampai dinas mengatakan itu tidak valid. Jadi begitu Pak Bujaya, jadi tidak ada alur tersendiri, tidak, tetap MPDN utuh. Nah jeleknya aplikasi pusat itu kita tidak bisa OT-OT. Nah di PBSKIA kita berusaha, kabupaten kota punya local wisdom, masukkan di situ. Jadi bisa saja orang Sampang berbeda dengan orang Kediri pada beberapa poin, tapi pada poin pokoknya yang diminta oleh Kemenkes tetap ada. Saya kira demikian, terima kasih. Ya, menarik ini kalau yang mensyaratkan untuk platform nasional ya, mungkin sedikit tambahan ya. Jadi platform nasional, untuk menjadi platform nasional, suatu aplikasi itu paling nggak harus mempunyai 3 syarat sebenarnya. Yang pertama ya, dia harus bisa interoperability dengan IHS, Information Health System. Yang kedua, dia harus interoperability dengan aplikasi semacam dengan itu di daerah. Jadi ini yang menjadi poin penting platform nasional EBWSKIA itu bisa mengambil mungkin si Cantik di Sidoarjo, kemudian di Situbondo juga ada Simesem dan sebagainya, itu harusnya bisa interoperability kalau ingin menjadi platform nasional. Yang ketiga, harus bisa sinergi dengan data yang lain yang dibutuhkan yang sama. Misalnya dengan MPDN, mestinya EBWSKIA harus automatically bisa interoperability dengan EBWSKIA untuk data dasarnya. Sudah. Kalau EBWSKIA sudah, dengan MPDN sudah, dengan EcoHot belum. Nah, EcoHotnya masih. Kemudian mungkin dengan BPJS misalnya. Kalau BPJS butuh data, mestinya harus bisa interoperability. Iya, ini yang menjadi syarat jadi platform nasional. Iya, ini yang menjadi concern kita. Kenapa EBWSKIA itu menjadi platform nasionalnya? Terima kasih. Ada satu pertanyaan terakhir Dok, mungkin karena waktunya juga sudah mau habis, sebetulnya. Satu pertanyaan yang mirip-mirip ini Dok, jadi Dr. Gunawan Santosa. Data yang lengkap belum ditindaklanjuti dengan unit-unit yang mempunyai kasus tersebut. Di lapangan, kasus seperti plasenta kereta di masing-masing tempat belum merata akan adanya unit khusus seperti itu. Kesulitan di lapangan belum tentu pasiennya mau dirujuk pula. Jadi inti pertanyaannya adalah yang dilaporkan itu masih belum di follow up Dok, belum ada tindak lanjutnya. Mungkin ada tanggapan dari. Ya, menarik ini. Jadi memang salah satu keuntungan kalau kita memakai data itu sebenarnya kalau disebutkan tadi adalah auto notifikasi. Ini yang sebenarnya auto holding sama auto notifikasi. Ya. Jadi mestinya memang kalau kita punya misalnya data tentang plasenta kereta misalnya, itu nanti mestinya banyak pihak yang bisa mengakses notifikasinya. Ini yang penting. Jadi holding, misalnya rumah sakit tipe A ternyata tahu bahwa di rumah sakit yang rujukan regionalnya ada plasenta kereta kecurigaan. Kenapa nggak dikirim? Ini mestinya membantu sekali kalau kita bisa membuat itu menjadi
platform yang bisa dipakai di masing-masing rumah sakit ya. Jadi nanti ada pola-pola rujukan, pola konsultasi yang bisa memakai itu AI-nya ini. Jadi ini kalau kita bisa pakai ini luar biasa sebenarnya. Auto holding, auto nanti eskalasi dan sebagainya. Misalnya kasusnya harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih tinggi karena memang eskalasi kasusnya menarik, harus dipikirkan mulai dari PIR, kemudian naik menjadi PEB, menjadi eklamsi, ini kan auto eskalasinya tinggi. Mestinya bisa dimanfaatkan dengan AI-nya ini. Mungkin itu jawabannya. Untuk pemakaian datanya tentu saja ini yang harus kita encourage teman-teman ya. Data itu memang ya bentuknya data. Nah ini nanti yang memakai itu mesti banyak pihak. BPJS bisa pakai, dari rumah sakit tipe A bisa pakai, itu tergantung nanti bagaimana kita mengencourage data yang sudah kita punya ini menjadi bagian dari pelayanan di masing-masing rumah sakit fasilitas kesehatan. Kita persembahkan datanya, kemudian nanti yang memakai monggo, ini yang menjadi perhatian kita sebenarnya. Jadi kita punya database maternal registrasi yang akurat. Begitu mimpi saya, mimpi kita semua sebenarnya. Salah jadi sudah ada 4 kabupaten kota yang siap untuk bergabung dengan database-nya. Iya, begitu mungkin Pak Mas Pandu jawaban saya. Jadi memanfaatkan AI-nya secara optimal itu ya Dok ya, sehingga kita pakai aja datanya. Mungkin ada tambahan lagi? Bila tidak ada karena waktunya juga sudah habis, matur nuwun atas masukan dari para narasumber sekalian. Saya serahkan kepada Dr. Bambang Trianto kembali, mungkin untuk bisa meresum Dok, apa yang pokok diskusi kita pada hari ini. Ya, terima kasih Dr. Pandu. Setelah kita tadi saling tukar informasi, kemudian juga saling memberikan tambahan, kebetulan di sini informasi digital ini ahlinya Dr. Ganu Kerso hadir, jadi kita menjadi tahu bahwa yang tadi masih abu-abu mungkin menjadi tambah putih, ya kelihatannya. Maka ada beberapa hal yang bisa kita tarik dari di luar partisipasi pemerintah, masyarakat. Oleh karena kalau kita di sini menarik kesimpulan partisipasi masyarakat, maka polarisasinya banyak sekali. Ini dari diri kita saja. Masyarakat kita nanti lewat petinggi provinsi, apakah gubernur, Kanwil Agama, itu segmennya biar dia garap, kita yang ini. Ialah yang pertama sekarang bahwa semua petugas kesehatan, tak terkecuali dengan para spesialis, hendaknya mulai membiasakan diri lah, membuat catatan-catatan yang baku di dalam rangka MPDN maternal prenatal notification ini, yang valid sehingga bisa diakses, akhirnya bisa langsung masuk, enggak usah diklarifikasi lagi. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini bisa kita lakukan baik pada teman-teman anggota POGI yang sering berkumpul, juga ada anggota kita dari spesialis obgyn yang enggak suka berkumpul. Dia tuh berkutat di rumah sakitnya aja sambil ngerokok. Apa yang terjadi? Maka dia seperti kata dalam tempurung. Jadi ketika ada program gini ini, maka dia gaptek. Saya lihat masih banyak. Dan pada mereka-mereka ini biasanya yang melakukan suatu prosedur tetap yang tanda petik itu sebetulnya ilmu sesat masa sebelum Masehi. Karena tidak terpapar dengan informasi teknologi baru. Nah, ini masih harus tugas kita, ya meskipun tidak seperti duding nyeneni bocah anak, enggak, tetapi supaya mereka, saya banyak, sehingga saya berhasil mengenai SM, pemberian SM, dulu ada yang kasih aja, misalnya, itu kan dulu 10 gram, oh enggak 10 gram, separone, ini IV-nya juga separone, wedine mati loh, wong di John Hopkins ini sekolah sing gedene kayak ngono, ndak ana sing mati gara-gara inisial dos. Tapi itu lama akhirnya juga insaf kembali ke kitanya bahwa inilah protapnya.
Itu saking kita harus telaten. Ada juga yang lainnya. Ini akhirnya pambang kagungan ini saya buat dikasih buku ini wes iki diwaos iki Protapi Provinsi Jawa Timur Mas. Monggo diwaos iki Protapi. Jadi dari kita sendiri itu memulainya. Kemudian yang kedua adalah memulai memanipulasi teman-teman kita di sekitar kita. Kita kan nggak bisa bekerja sendiri. Mitra kita yang paling dekat ya bidan. Bidan ini diajari. Jadi kayak zaman dulu, mengapa ada namanya Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudono. Dr. Sudono itu dulu waktu saya kecil dokter saya. Ya, beliau itu bisa anak, bisa seksil, bisa histrektomi, appendektomi, segala macam. Nah, karena apa? Beliau waktu itu adalah dokter umum zaman dulu itu adalah dokter spesialis rupa-rupa. Lah itu didik teman-teman sehingga bidan itu boleh vakum dan jadi ditularkan ke teman-teman mitra kerjanya. Dan kemudian yang ketiga tidak lupa dengan stakeholder eksekutif birokrasi kesehatan. Kita dari kebanyakan Obdinsos saya kira ini sudah pekerjaannya sehari-hari, hal itu harus tidak boleh dilupakan. Karena disinilah kita bisa menyampaikan suatu ide partisipasi kita untuk disebarluaskan memakai kewenangan dari Dinas Kesehatan Provinsi. Akhirnya nyampe ke kesehatan Dinas Kabupaten Kota. Dan yang terakhir, saya kira juga pembinaan rumah sakit. Nah, ini Pak Ujo Hargono ini banyak mana rumah sakit. Intervensinya kita ke rumah sakit. Nah, rumah sakit kita mulainya adalah direktur. Kalau direktur kemudian bawahannya apa? Komite medik atau pelayanan medik. Nggak bisa direktur langsung ke Obdin. Biasanya yang medik ke sana. Memang ada langsung ke sini. Tetapi kalau kita melalui pelayanan medik, maka poneknya jalan. Mengapa? Ponek itu juga bagian dari pelayanan medik, bukan punyanya Obdin tok. Maka poneknya juga jalan termasuk maternity perinatal dan notification ini. Saya kira ini untuk tahap awal ini saya kira masih banyak tugas yang menghadang dan meskipun status pandemi ini berangsur-angsur akan diturunkan menjadi endemi, kita harus mawas diri, tetap kita jaga prokes, ya, tetap itu kita lakukan bersama-sama dan kita berdoa bersama moga aja Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, dihindarkan dari cobaan bahaya. Masalah kesehatan yang ada sekitar kita ini ialah masih adanya COVID-19 dari galur Omikron, moga aja cepat selesai. Ya, saya kira itu yang bisa sampaikan. Terima kasih pada semuanya, kepada POGI, Kepala Bagian Obstetrik Ginekologi Departemen Obgyn FK Uner RSUD Dr. Sutomo, anggota POGI lainnya, dan mungkin IDI dan para panitia serta pembicara. Terima kasih dan saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Bagi saya sendiri maupun tim yang bekerja ini, saya sudah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Matur nuwun. Ya. Matur nuwun, Bapak. Assalamualaikum. Ya. Pandu, terima kasih. Rizky. Ya. Oke, matur suwun, Dr. Bambang, Dr. Hud, Dr. Danu. Ya. Danu, salam sehat untuk semuanya. Kami tutup untuk tes 56. Sampai jumpa pada tes edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.